Hai semuanya, di video kali ini kita mau bahas topik yang mungkin sering banget kita pikirin atau bahkan kita alami sendiri, yaitu utang. Tapi kita nggak cuma mau ngomongin soal utang zaman sekarang aja. Kita mau coba bandingin sama zaman dulu. Pernah nggak sih kamu dengar cerita dari orang tua atau kakek nenek kita tentang bagaimana mereka mengelola keuangan zaman dulu? Mungkin kamu pernah dengar mereka bilang, dulu tuh nggak kayak sekarang. Utang itu malu-maluin. Kalau bisa dihindari ya dihindari. Atau, zaman dulu, kita nabung dulu baru beli. Nggak ada tuh yang namanya cicilan-cicilan kayak sekarang. Nah, dari cerita-cerita itu, seringkali muncul pertanyaan di benak kita. Kenapa ya kok kayaknya orang dulu itu bisa hidup lebih santai tanpa utang? Sedangkan kita generasi sekarang kok rasanya susah banget lepas dari jeratan utang? Apakah benar orang dulu itu benar-benar nggak berhutang sama sekali? Atau ada hal lain yang perlu kita pahami lebih dalam? Jawabannya, tentu saja tidak sesederhana itu. Utang itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan, dalam sejarah peradaban manusia, konsep utang dan pinjaman sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Jadi, klaim bahwa orang dulu nggak berhutang itu jelas tidak akurat. Tapi, yang lebih tepat adalah ada perbedaan signifikan dalam tren, skala, jenis, dan persepsi utang antara generasi dulu dan generasi sekarang. Di video kali ini kita akan bedah perbedaan-perbedaan ini. Kita akan coba cari tahu faktor-faktor apa saja yang membuat generasi sekarang terasa lebih terlilit utang dibandingkan generasi sebelumnya. Tujuannya bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk belajar dan mencari solusi agar kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mengurangi ketergantungan pada utang yang tidak perlu. Mari kita mulai. Oke, poin pertama yang paling mencolok perbedaannya adalah gaya hidup dan prioritas. Generasi yang lebih tua, terutama mereka yang tumbuh besar di era pasca Perang Dunia atau di negara-negara berkembang yang belum semaju sekarang, umumnya memiliki gaya hidup yang lebih sederhana dan fokus pada kebutuhan dasar. Coba bayangkan kehidupan kakek nenek kita zaman dulu. Rumah mereka mungkin sederhana, mungkin terbuat dari kayu atau bambu dengan perabotan seadanya. Makanan sehari-hari juga sederhana. Mungkin hasil kebun sendiri atau bahan-bahan lokal yang murah meriah. Hiburan, mungkin kumpul keluarga, bermain dengan tetangga, atau mendengarkan radio. Standar hidup mereka memang berbeda jauh dengan standar hidup kita saat ini. Dulu, kepemilikan barang-barang mewah itu bukan prioritas utama. Bisa punya rumah layak huni, makanan cukup, anak-anak bisa sekolah, itu sudah dianggap pencapaian besar. Status sosial tidak terlalu diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi lebih kepada nilai-nilai seperti gotong royong, kerukunan, dan kontribusi kepada masyarakat. Sekarang, kita hidup di era konsumerisme. Media sosial dan iklan terus-menerus membombardir kita dengan standar gaya hidup yang serba mewah dan instan. Kita dituntut untuk selalu up to date dengan gadget terbaru, pakaian branded, liburan ke tempat-tempat Instagramable, dan makan di restoran kekinian. Kebahagiaan seringkali diidentikan dengan kepemilikan materi. Coba deh perhatikan sekeliling kita. Berapa banyak dari teman-teman kita yang rela berutang demi membeli smartphone keluaran terbaru, padahal smartphone yang lama sebenarnya masih berfungsi dengan baik? Berapa banyak yang rela mencicil barang-barang branded demi terlihat keren di media sosial? Berapa banyak yang memaksakan diri liburan mewah padahal kondisi keuangan sedang pas-pasan? Ini bukan berarti kita melarang orang untuk menikmati hidup atau memiliki barang-barang bagus. Tapi pergeseran prioritas ini punya dampak besar pada potensi kita untuk berutang. Ketika standar kebahagiaan dan kesuksesan diukur dari materi, kita jadi lebih mudah tergoda untuk memenuhi keinginan sesaat dengan cara berutang, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Generasi dulu, dengan standar hidup yang lebih sederhana, mungkin tidak terlalu terdorong untuk berutang demi memenuhi gaya hidup. Mereka lebih fokus pada kebutuhan esensial dan menabung untuk masa depan. Poin kedua yang sangat krusial adalah perbedaan drastis dalam akses kredit. Dulu, mendapatkan pinjaman itu bukan perkara mudah. Prosesnya rumit, birokratis, dan membutuhkan jaminan yang kuat. Bank dan lembaga keuangan zaman dulu sangat selektif dalam memberikan pinjaman.
Mereka mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari riwayat kredit, pekerjaan, aset yang dimiliki, hingga reputasi peminjam di masyarakat. Akibatnya, orang dulu berpikir berkali-kali sebelum memutuskan untuk berutang. Utang dianggap sebagai pilihan terakhir, hanya diambil jika benar-benar mendesak dan tidak ada cara lain. Mereka lebih memilih menabung secara bertahap untuk membeli barang atau memenuhi kebutuhan yang lebih besar. Budaya menabung dan hidup hemat sangat kuat di generasi dulu, karena memang akses ke kredit sangat terbatas. Sekarang, situasinya 180 derajat berbeda. Kita hidup di era kredit instan. Pinjaman online, pinjol, bertebaran di mana-mana, menawarkan kemudahan pinjaman hanya dengan modal KTP dan foto selfie. Proses pencairan dana super cepat, hitungan menit bahkan detik. Kartu kredit juga sangat mudah didapatkan. Bahkan seringkali kita ditawari secara agresif di pusat perbelanjaan atau melalui telepon. Fintech dan layanan buy now pay later semakin mempermudah kita untuk berbelanja dan berutang secara impulsif. Kemudahan akses kredit ini memang punya sisi positifnya. Misalnya, membantu kita saat ada kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, perbaikan rumah, atau modal usaha kecil. Kredit juga bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih besar, seperti membeli rumah atau kendaraan. Tapi, kemudahan ini juga menyimpan jebakan yang sangat berbahaya. Terutama jika kita tidak bijak dan tidak memiliki literasi keuangan yang baik. Kemudahan akses kredit menciptakan ilusi bahwa kita punya uang lebih dari yang sebenarnya kita miliki. Kita jadi tergoda untuk berbelanja lebih banyak dari kemampuan kita dan mengandalkan utang untuk menutupi kekurangan. Data dari berbagai sumber, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, menunjukkan tren peningkatan utang konsumtif di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Ini adalah konsekuensi langsung dari kemudahan akses kredit yang tidak diimbangi dengan edukasi keuangan yang memadai. Padahal setiap utang itu ada bunganya, ada biaya-biayanya, ada risikonya. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, kemudahan ini justru bisa menjerumuskan kita ke dalam lingkaran utang yang sulit diputus. Faktor ketiga yang sangat berpengaruh adalah perubahan lanskap ekonomi dan peluang kerja. Generasi dulu tumbuh di era ekonomi yang berbeda dengan era kita sekarang. Mungkin ekonomi zaman dulu tidak semaju dan serba cepat seperti sekarang. Tapi ada beberapa aspek yang justru lebih menguntungkan dalam konteks pengelolaan keuangan. Biaya hidup zaman dulu relatif jauh lebih murah. Harga kebutuhan pokok, perumahan, pendidikan, dan kesehatan lebih terjangkau dibandingkan dengan sekarang. Meskipun pendapatan mungkin tidak sebesar sekarang, daya beli uang juga lebih tinggi. Inflasi juga relatif lebih terkendali. Peluang kerja mungkin tidak sebanyak dan beragam seperti sekarang, tapi persaingan juga tidak seketat sekarang. Stabilitas pekerjaan juga cenderung lebih tinggi. Orang dulu, jika sudah mendapatkan pekerjaan, biasanya lebih bertahan lama di satu perusahaan. Loyalitas perusahaan terhadap karyawan juga lebih tinggi. Jaminan sosial dan pensiun mungkin lebih terstruktur dan terjamin. Sekarang, kita hidup di era ekonomi global yang sangat dinamis dan kompetitif. Biaya hidup terus-menerus meningkat, terutama di perkotaan. Harga properti melambung tinggi, biaya pendidikan dan kesehatan terus naik di atas inflasi. Inflasi juga menjadi momok yang terus menghantui. Peluang kerja memang terlihat banyak dan beragam, terutama di sektor jasa dan teknologi. Tapi, persaingan sangat ketat, dan banyak pekerjaan yang bersifat gig ekonomi atau kontrak jangka pendek, dengan tingkat stabilitas dan jaminan sosial yang rendah. Stagnasi upah juga menjadi isu serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Gaji tidak naik sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Ketidakpastian ekonomi dan ketidakstabilan pekerjaan ini membuat generasi sekarang lebih rentan terhadap tekanan keuangan. Utang seringkali menjadi jalan pintas untuk menutupi kekurangan pendapatan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau sekadar bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Utang juga bisa menjadi jaring pengaman saat menghadapi situasi darurat atau kehilangan pekerjaan. Riset dan studi tentang keuangan generasi muda seringkali menyoroti peran faktor ekonomi sebagai pendorong utama peningkatan utang. Kesenjangan antara kenaikan biaya hidup dan stagnasi upah adalah masalah struktural yang membuat banyak orang, terutama generasi milenial dan generasi Z,
terpaksa mengandalkan utang untuk menjaga standar hidup mereka. Poin keempat yang sering kali terabaikan, tapi sangat penting adalah edukasi keuangan yang minim. Generasi dulu mungkin tidak mendapatkan edukasi keuangan formal di sekolah. Kurikulum pendidikan zaman dulu tidak memasukkan mata pelajaran khusus tentang pengelolaan keuangan pribadi. Tapi, mereka mendapatkan edukasi keuangan informal yang kuat dari keluarga dan lingkungan sekitar. Nilai-nilai seperti hemat, menabung, tidak boros, dan hidup sesuai kemampuan seringkali ditanamkan sejak kecil oleh orang tua. Tradisi arisan atau kelompok simpan pinjam di masyarakat juga secara tidak langsung melatih disiplin keuangan dan solidaritas. Keterbatasan akses kredit zaman dulu juga memaksa orang untuk lebih hati-hati dan bijak dalam mengelola uang. Sekarang, edukasi keuangan formal masih belum menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan kita. Meskipun ada beberapa inisiatif dan program literasi keuangan, jangkauannya masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum sekolah. Akibatnya, banyak anak muda yang lulus sekolah atau kuliah tanpa memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi. Kurangnya edukasi keuangan ini sangat berbahaya di era kemudahan akses kredit. Tanpa pemahaman yang baik tentang konsep bunga, risiko utang, perencanaan keuangan, dan investasi, kita menjadi lebih rentan terhadap keputusan keuangan yang buruk. Kita mudah tergoda oleh tawaran pinjaman online yang menggiurkan tanpa membaca syarat dan ketentuan dengan seksama. Kita menggunakan kartu kredit secara impulsif tanpa kendali. Kita terjebak dalam skema investasi bodong karena kurangnya pengetahuan tentang investasi yang benar. Edukasi keuangan adalah kunci untuk memutus rantai ketergantungan pada utang yang tidak sehat. Jika kita memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan, kita akan lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan, terhindar dari jebakan utang yang tidak perlu, dan mampu mencapai tujuan keuangan kita di masa depan. Edukasi keuangan bukan hanya penting untuk orang dewasa, tapi juga sangat krusial untuk generasi muda sejak dini. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita tentang kenapa generasi sekarang terasa lebih terlilit utang dibandingkan generasi dulu. Ingat ya, bukan berarti orang dulu itu anti utang atau tidak pernah berhutang sama sekali. Tapi, ada perbedaan signifikan dalam tren, skala, jenis, dan persepsi utang antara generasi dulu dan sekarang. Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pergeseran gaya hidup dan prioritas, kemudahan akses kredit, perubahan lanskap ekonomi dan peluang kerja, hingga minimnya edukasi keuangan. Memahami perbedaan ini penting agar kita tidak terjebak dalam generalisasi yang salah dan menyederhanakan masalah. Yang lebih penting lagi, pemahaman ini bisa menjadi pijakan bagi kita untuk belajar dari generasi dulu dan mencari solusi untuk masalah utang di generasi kita. Kita bisa belajar untuk hidup lebih sederhana, lebih bijak dalam menggunakan kredit, meningkatkan literasi keuangan, dan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Perubahan memang tidak terjadi secara instan, tapi dengan langkah kecil dan konsisten, kita bisa kok memperbaiki kondisi keuangan kita dan mengurangi ketergantungan pada utang yang tidak perlu. Sekarang gimana pendapat kamu? Setelah mendengarkan penjelasan ini, apakah kamu punya insight atau pengalaman pribadi yang ingin kamu bagikan tentang topik utang antar generasi ini? Atau mungkin kamu punya tips dan trik jitu untuk mengelola keuangan dan menghindari utang? Yuk, kita diskusi di kolom komentar di bawah. Siapa tahu, dari obrolan ini, kita bisa saling belajar untuk menjadi generasi yang lebih smart dalam mengelola keuangan. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa bermanfaat. Dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. See you di next video.